Pembalasan cinta istri yang dikhianati. Bab 008. XANDER kamu GILAAA. Teriak Ardan marah, hendak memukul wajah Sander. Enyahlah dari hadapanku brengsek. BHUKK. Ucap Sander memukul wajah Ardan. Sialan. Umpat Ardan mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Aku akan membalasmu bajingan. Teriak Ardan tidak terima. Jeffrey urus dia, ucap Sander melirik Jeffrey. Baik Tuaren, jawab Jeffrey paham. Sebelum Ardan sempat menyentuh Sander, Jeffrey lebih dulu mengunci pergerakannya. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan hah? Lepaskan saya sialan. Teriak Ardan memberontak. Sander hanya menatap datar ke arah Ardan yang saat ini sudah diringkus oleh Jeffrey. Sander tidak peduli dengan pria bajingan itu. Tujuannya saat ini adalah dua manusia paruh baya yang menjadi dalang dari penderitaan mendiang mamanya dulu. BHUK. Akhah. Bangun. Sentak Sander menginjakkan dada Tuan Malik. Tuan Malik yang sedang memejamkan matanya karena tidak tahan dengan rasa sakit di tubuhnya, seketika langsung membuka matanya saat dadanya diinjak dengan keras oleh Sander. Uhuk, uhuk. 27. Uhuk. Darah segar kembali keluar dari dalam mulut Tuan Malik, pandangannya matanya juga mulai kabur, tapi tentu saja Sander tidak akan membiarkan pria parubaya itu menutup matanya begitu saja, karena Sander belum puas menghajarnya. BHUK, BHUK. Tidak ada yang mengizinkan Anda untuk menutup matamu bodoh. Ucap Sander memukul wajah Tuan Malik. BHUK, BHUK, BHUK. XANDER berhenti apa yang kamu lakukan. Dasar iblis. Hentikan sialan. Teriak Ardan melihat ayahnya sudah terkapar tidak berdaya dan masih terus dipukuli oleh Sander. BHUK, BHUK. Sama sekali Sander tidak menghiraukan teriakan Ardan. Sander saat ini sudah gelap mata, tidak peduli walaupun orang yang saat ini sedang sekarat itu adalah ayah kandungnya sendiri. Ya, Sander adalah anak dari Tuan Malik. Sander anak sah dari pernikahan Tuan Malik dan Nyonya Rena Cloud, ibu kandung Sander yang sudah tiada 1 bulan setelah kejadian penyiksaan yang dilakukan oleh Tuan Malik 20 tahun yang lalu. Dan seperti tebakan kalian, bahwa Nyonya Katie adalah seorang gundik, yang sudah merusak rumah tangga orang tua Sander. Tuan Malik selingkuh dengan Nyonya Katie saat Sander masih berumur 2 tahun, sampai akhirnya semua terungkap tepat umur Sander yang baru menginjak 13 tahun. 1. Cukup lama hubungan perselingkuhan mereka, dan hal itu membuat mendiang mamanya Sander sangat shock dengan fakta menyakitkan itu, apalagi Tuan Malik dengan terang-terangan membawa Nyonya Katie dan Ardan untuk tinggal di rumah mereka dulu. Bajingan seperti Anda tidak pantas untuk berada di dunia ini, karena tempat manusia sampah seperti Anda ini adalah di neraka, ucap Sander sambil terus memukuli Tuan Malik tanpa ampun. BHUK, BHUK. 28. Katakan saja Sander sangat jahat dan kejam karena sudah menyiksa ayah kandungnya sendiri, tapi Sander benar-benar tidak peduli. Dendam di dalam hatinya sudah mendarah daging, dan rasa sayang pada ayahnya itu sudah lama terkubur digantikan dengan rasa benci yang amat sangat besar. Sedari kecil Sander memang tidak terlalu dekat dengan ayahnya, tidak jarang Sander kecil mendapatkan pukulan dari sang ayah. Dulu setiap Tuan Malik ada masalah dan sedang emosi, orang yang menjadi pelampiasan dari amarahnya itu adalah Sander dan juga istrinya. Tidak ada kenangan indah yang diberikan oleh pria parubaya itu untuk Sander, yang ada hanya luka dan rasa sakit yang tak pernah berkunjung. Hingga puncaknya adalah kematian mamanya. Dunia Sander runtuh waktu itu. Sander kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Brengsek. JLEP. Umpat Sander menusuk dada Tuan Malik. Uhuk, uhuk, uhuk. Tuan Malik kembali terbatuk-batuk saat Sander menusuk dadanya. Saya sangat membenci Anda, desis Sander menggenggam erat pisau kecil di tangannya. Sander maafkan Papa, ucap Tuan Malik terbata-bata. Apa Anda bilang? Papa, cih. Jawab Sander berdecih sinis. 29. Awal kehancuran keluarga Malik. Anda tidak pantas berbicara seperti itu,
karena saya tidak sudi menganggap Anda sebagai papa saya, ucap Sander kejam. Lepaskan saya, brengsek. KAMUTIDAK tahu siapa saya? Aku adalah pemilik perusahaan Malik Group. Cepat lepaskan saya kalau Anda tidak ingin menyesal. Sedari tadi Ardan terus memberontak, karena saat ini tangannya masih dikunci oleh Jeffrey agar tidak mengganggu tuannya. Sebaiknya Anda diam, tuan, ucap Jeffrey dingin. Mendengar perkataan Jeffrey, membuat Ardan semakin marah. Wajahnya sudah sangat merah dengan rahang mengeras. Kurang ajar. Lihat saja, kamu akan menyesal karena sudah berani tidak sopan kepada saya. Saya akan membalasmu, bajingan. Jeffrey hanya memutar bola matanya malas. Pria ini sangat berisik, pikir Jeffrey jengah dengan sifat Ardan. Bagaimana mungkin perempuan seperfect Mrs. Angel bisa menikah dengan pria gila seperti ini? Untung saja sekarang mereka sudah berpisah. Kasihan sekali idolaku itu jika harus menghabiskan hidupnya dengan pria ini. Batin Jeffrey merasa prihatin dengan nasib Angel. Lepaskan saya, brengsek, teriak Ardan terus memberontak. Jeffrey hanya diam dengan wajah lempengnya, tidak sedikit pun menghiraukan teriakan Ardan. Sedari tadi netra matanya melihat apa yang sedang tuannya itu lakukan. Bahkan dalam hatinya Jeffrey diam-diam tersenyum miring melihat pemandangan di depannya, di mana saat itu Jeffrey melihat Sander sedang mengamuk dan memukuli Tuan Malik tanpa ampun. Jeffrey sangat tahu seberapa brutal dan kejamnya tuannya itu dalam menghabisi musuh-musuhnya. Siapapun yang sudah berada di tangan tuannya itu, bisa Jeffrey pastikan orang itu tidak akan lepas dengan keadaan bernyawa. BHUK, BHUK. AAAKKKKKKKH. Suara jeritan itu memenuhi tempat itu, tidak ada orang lain selain mereka, karena memang tempat itu sebelumnya sudah diamankan oleh para bawahan Sander, jadi tidak ada yang melihat aksi mengerikan dari Sander. 30. Itu belum seberapa dengan apa yang telah Anda lakukan pada Tuan Sander dan Nyonya Besar. Batin Jeffrey. Saya harap setelah ini Anda bisa mendapatkan kebahagiaan Anda, Tuan, batin Jeffrey tulus. Walaupun Jeffrey seringkali melawan perintah Sander, tapi Jeffrey adalah salah satu orang yang ingin melihat Sander bahagia. Jeffrey tahu bahwa sebenarnya Sander sekuat itu, hanya saja pria itu sangat pandai dalam menutupi kelemahannya. Jeffrey sudah tahu semua masa lalu Sander, tapi Jeffrey tahu bukan dari Sander langsung, melainkan dari Tuan Cloud, kakeknya Sander. Beliau menceritakan semua tentang kesakitan masa lalu Sander, yang akhirnya membuat Sander bisa sekeras sekarang ini. Masa lalu menyakitkan itu benar-benar mengubah sosok Sander, dari bocah laki-laki yang manis, menjadi sosok pria yang sangat kejam dan mengerikan yang tidak mempunyai belas kasihan. BHUK, BHUK. Pria brengsek seperti Anda tidak pantas untuk hidup, ucap Sander geram sambil terus memukuli Tuan Malik. Sudah lama Sander menantikan hari ini, hari di mana dirinya bisa membalaskan dendam ibunya pada manusia biadab di depannya ini. BHUK, BHUK, Brak, BHUK, AAAKK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 . Setelah melempar tubuh Tuan Malik ke tembok, tanpa memberikan pria itu celah sedikit pun, Sander langsung kembali memberikan pukulan pada wajah Tuan Malik. Sander berhenti, ucap Tuan Malik lemah. Sungguh Tuan Malik tidak menyangka bahwa anak yang dulu selalu menurut sekarang sudah berubah menjadi anak yang sangat mengerikan. Tolong hentikan Sander, ucap Tuan Malik penuh permohonan. Tuan Malik rasanya sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit di tubuhnya, dirinya benar-benar tidak menyangka akan ada di posisi seperti sekarang ini. Ci berhenti, jangan harap, jawab Sander berdeci sinis. 31. Sander tidak berniat menghentikan ini semua, justru Sander masih belum puas untuk menyiksa Tuan Malik. Bukan belum puas menyiksa, lebih tepatnya Sander belum puas melihat penderitaan pria paruh baya itu. Sander, apa kamu lupa? Saya ini ayah kamu, pasti mama kamu tidak akan senang melihat kamu seperti ini, ucap Tuan Malik. Bukannya tersentuh, justru yang ada Sander semakin meradang. Berani-beraninya pria di depannya ini membawa-bawa mendiang mamanya. Brengsek.
Umpat Sander. BHUK. AAAAAKKK. Tutup mulut kotor Anda itu. Bentak Sander memukul keras rahang Tuan Malik. BHUK. BHUK. Sander kembali memukuli Tuan Malik tanpa sedikit pun rasa kasihan. Saat ini Sander sudah seperti orang kesetanan. Keadaan Tuan Malik sudah sangat mengenaskan. Lucy yang sedari tadi diam melihat itu semua, meremas tangannya kuat. Sungguh pemandangan di depannya ini benar-benar mengerikan. Lucy tidak tahu ada masalah apa antara papa mertuanya dengan pria yang ternyata adalah anak dari papa mertuanya itu. Ingin rasanya Lucy pergi dari sana, tapi kakinya seolah tidak mampu untuk sekedar melangkah. Sekujur tubuhnya terasa lemas dengan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Tuan Sander terlihat sangat marah? Batin Lucy penasaran dan juga takut. Lucy melirik Nyonya Katie yang sedari tadi terus berteriak meminta Sander untuk berhenti. XANDER, jangan gila kamu. Hentikan ini semua. XANDER. BHUK. KRAKKK. KRAKKK. AAAAAKKKKHH. Hahaha. Sudah tidak terhitung seberapa banyak tulang Tuan Malik yang dipatahkan oleh Sander. Pria tampan itu benar-benar sudah mirip dengan malaikat maut untuk Tuan Malik. Saya mohon XANDER tolong hentikan ini semua. Jerit Nyonya Katie frustasi melihat keadaan Tuan Malik yang sudah sangat mengenaskan. 32. Apakah Sander peduli? Tentu saja tidak. Teriakan dari Nyonya Katie tidak mampu membuat Sander berhenti, justru yang ada Sander semakin bersemangat. Karena melihat wanita tua memohon ampun membuat dirinya sangat puas. BHUK. BHUK. KRAKKK. BHUK. BRAKKKKKKKKKKKKK. Uhuk. 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 AAAAAKKKKH. TIDAKKKKKKK. Jerit Nyonya Katie histeris melihat tubuh Tuan Malik terlempar cukup jauh, sampai menghantam salah satu tiang di sana. Nyonya Katie meraung-raung dengan keadaan terduduk lemah di atas tanah dengan keadaan yang cukup buruk. Sementara Tuan Malik terbatuk-batuk mengeluarkan darah segar dari dalam mulutnya dan seluruh wajahnya lebam tidak berbentuk lagi. Berbeda dengan Ardan yang sedari tadi memalingkan wajahnya ke arah lain karena tidak kuat melihat keadaan papanya, ingin menolong pun Ardan tidak bisa, karena saat ini dirinya masih berada di tangan Jeffrey. Apa Anda tahu saya udah lama menantikan hari ini? Ucap Sander menatap tajam pada Tuan Malik yang sedang tergeletak. Sander cukup, ucap Tuan Malik sudah tidak berdaya. Mendengar suara dari Tuan Malik, bukannya merasa prihatin dan kasihan, yang ada justru Sander merasa sangat puas. Hei Tuan Ardan, apa Anda tidak ingin melihat ayahmu? Ucap Jeffrey memprovokasi Ardan. Diam kamu. Jawab Ardan tanpa mau melihat ke arah Tuan Malik. 33. Dibawa pergi. Ah sayang sekali, mungkin ini adalah hari terakhir ayahmu melihat dunia. Apa kamu benar-benar tidak ingin melihatnya untuk terakhir kalinya? Ucap Jeffrey semakin gencar memprovokasi Ardan. Bajingan. Diam kamu sialan. Bentak Ardan dengan wajah memerah padam. Jeffrey tersenyum miring melihat respon dari Ardan. Sedari tadi Jeffrey cukup jengkel dan juga jengah melihat Ardan yang sepertinya enggan melihat penyiksaan yang dilakukan oleh Sander, dan Jeffrey tidak suka itu. Jeffrey ingin pria brengsek ini melihat bagaimana pria tua bangka itu dihajar habis-habisan oleh tuannya itu. Lihat itu, ucap Jeffrey melihat ke arah Sander dan Tuan Malik. Dan sialnya Ardan mengikuti arah pandang Jeffrey. Di sana Ardan melihat Sander yang masih memukuli papanya, walaupun keadaan papanya itu sudah sangat memprihatinkan. Bajingan, batin Ardan mengepalkan tangannya kuat. BHUK. BRAAAAAKK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 . Teriak Ardan dengan sangat keras, membuat telinga Jeffrey berdengung. KRAKKKKKK. Akhah. Cih. Sander berdeci sinis, setelah menginjak dada Tuan Malik. Sander sialan. Teriak Ardan dengan wajah memerah padam. Lepaskan saya brengsek. Teriak Ardan memberontak minta dilepaskan, tentu saja Jeffrey tidak menghiraukannya.
Sementara Lucy yang sedari tadi tidak pernah melepaskan pandangannya dari Sander yang sedang menyiksa Tuan Malik, tanpa sadar memundurkan tubuhnya, Lucy tidak menyangka pria setampan Sander memiliki sisi gelap seberingas itu. Dia sangat mengerikan, batin Lucy meremas tangannya kuat. Nyonya Katie sendiri sudah pingsan, selain karena kondisinya sendiri yang sedang terluka parah, Nyonya Katie juga tidak sanggup melihat keadaan Tuan Malik. Keadaan Tuan Malik sangat buruk, seluruh wajah penuh lebam dan juga robekan di sekitar bibirnya, terlihat tulang rahangnya yang bergeser, belum lagi tangan kanannya patah dan jangan lupakan mulut Tuan Malik terus mengeluarkan darah segar. 34. Apakah pria tua itu mati? Tentu saja tidak, lebih tepatnya belum, karena Ardan tidak berniat membuat Tuan Malik mati dengan cepat. Ardan belum puas menyiksa pria paruh baya itu. 2. Durhaka dan kejam. Sander tidak peduli. Ini belum seberapa, dan Anda pantas mendapatkan ini semua, desis Sander melirik Tuan Malik dingin. Jeffrey, lepaskan dia, ucap Sander melirik Ardan malas. Mendengar perintah dari tuannya, Jeffrey langsung melepaskan Ardan, membiarkan pria itu untuk menghampiri Tuan Malik yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Papa, bangun Pak! Teriak Ardan membangunkan Tuan Malik yang sudah tidak sadarkan diri. Lucy, cepat panggil ambulans! Teriak Ardan panik. Lucy yang masih melamun, seketika tersentak kaget mendengar teriakan Ardan. Lucy, jangan diam saja, cepat panggil ambulance! Bentak Ardan keras. Baik Mas, jawab Lucy takut. Dengan tangan gemeteran, Lucy mengambil handphonenya untuk menghubungi ambulans. Dalam hati Lucy ingin segera cepat-cepat pergi dari sana, karena Lucy sudah tidak kuat menahan aura mengerikan yang dikeluarkan oleh Sander, apalagi tadi Ardan membentak dirinya untuk pertama kalinya. Sementara Ardan sendiri, pria itu terlihat frustasi melihat kondisi papanya yang sangat parah, apalagi mamanya juga ikut tidak sadarkan diri, dan ini semua karena perbuatan seorang pria yang saat ini sedang tersenyum miring melihat wajah frustasi Ardan. Sander! Ucap Ardan geram. Ardan menatap tajam ke arah Sander dengan tangan terkepal uat, sayangnya hal itu tidak sama sekali mampu membuat Sander gentar, yang ada justru Sander tersenyum miring dan terkesan mengejek, melihat wajah marah Ardan. Puas. Sander sangat puas melihat Ardan tampak kacau, dan tentu saja Sander dengan senang hati akan membuat Ardan semakin kacau lagi. Prok, prok, prok. Dengan masih senyum miring menghiasi wajah tampannya, Sander menepuk tangannya sebanyak 3 kali, dan tidak membutuhkan waktu lama tiba-tiba datang segerombolan pria berpakaian hitam, yang sudah bisa dipastikan mereka itu adalah orang-orang Sander. Bawa mereka, ucap Sander tegas. 35. Baik Tuan, jawab mereka tegas. Para pria berpakaian hitam itu langsung menjalankan tugas mereka, membawa pergi Tuan Malik dan juga Nyonya Katie sesuai perintah atasan mereka. Srek! Tanpa perasaan salah satu pria itu menarik Tuan Malik dari pangkuan Ardan, membuat Ardan terlonjak kaget, tapi belum sempat Ardan membuka suaranya, para pria itu sudah pergi membawa kedua orang tuanya. Brengsek! Siapa kalian? Berhenti sialan! Mau dibawa kemana orang tua saya? Teriak Ardan berlari mengejar para anak buah Sander yang sudah pergi membawa Tuan Malik dan Nyonya Katie. Kembalikan orang tua saya sialan! Teriak Ardan seperti orang kesetanan, karena tidak berhasil mencegah para pria berpakaian hitam yang membawa kedua orang tuanya itu. Mas, apa tidak jadi untuk menghubungi ambulans? Tanya Lucy yang melihat mama dan papa mertuanya dibawa pergi. Dasar bodoh. Apa kamu tidak melihat mereka MAMBAWA mama dan papaku pergi? Bentak Ardan yang masih dikuasai amarah. Mendapatkan bentakan dari Ardan, seketika langsung membuat Lucy terdiam dengan tangan terkepal kuat. Hari ini sudah 2 kali Ardan membentak dirinya, dan itu benar-benar membuat Lucy tidak terima, tapi melawan pun Lucy tidak mampu. 1. Sander sangat melipat kedua tangannya, sangat menikmati pemandangan di depannya, di mana Ardan yang sedang teriak-teriak seperti orang tidak waras. Dasar bodoh! Batin Sander melirik Ardan sinis.
Jeffrey, kita kembali, ucap Sander merapikan jasnya. Daripada melihat drama memuakkan itu, Sander lebih tertarik untuk pergi dari sana, karena ada yang jauh lebih menyenangkan daripada hanya melihat Ardan yang sedang teriak-teriak itu. Baik tuan, jawab Jeffrey sopan. Mereka berdua berjalan melewati Ardan yang sedang mengamuk seperti orang tidak waras. Sret, BHUK 36. Cih. Ardan yang melihat Sander berjalan melewati dirinya, dengan garam langsung melayang satu pukulan ke wajah Sander. Lumayan, ucap Sander mengusap darah di sudut bibirnya. Kau pasti yang menyuruh orang-orang itu untuk membuffet kedua orang tuaku. Teriak Ardan menarik kerah ke meja Sander. Melihat tangan Ardan dengan lancangnya menyentuh pakaian yang dikenakan oleh Sander, tiba-tiba suasana yang tadinya normal dalam sekejap langsung berubah menjadi sangat dingin dan juga mencekam. Singkirkan tangan kotor Anda, ucap Sander menendang perut Ardan. BHUKKKKK. AAKH. SSSTTT. Ardan terdorong, karena tendangan yang dilakukan oleh Sander. Brengsek. Umpat Ardan memegangi perutnya. Sander paling tidak suka ada seseorang yang lancang menyentuh bagian tubuhnya, jangankan sampai menyentuh seinci kulitnya, memegang pakaian yang dikenakannya saja Sander tidak jinkan. 37. Kelicikan Lucy. Cih. Tanpa menghiraukan Ardan yang sedang merintih memegangi perutnya, Sander langsung berlalu pergi dari sana, diikuti oleh Jeffrey di belakangnya. Sementara Ardan yang melihat kepergian Sander tidak bisa melakukan apa-apa, karena tidak mungkin juga Ardan mengejar Sander, dengan keadaannya yang sekarang, seperti yang kalian tahu, Ardan baru saja keluar dari rumah sakit, akibat perkelahiannya dengan Sander tempo hari, ditambah lagi Ardan kembali mendapatkan tendangan di perutnya yang cukup kuat. SSSTTT aak sial, umpat Ardan berdesis geram. Mas, apa kamu tidak apa-apa? Tanya Lucy hati-hati. Cepat bantu aku ke mobil, kita kembali ke rumah, ucap Ardan terlihat menahan sakit. Tapi papa, apa kamu tidak melihat keadaanku Lucy? Nanti aku akan menyuruh para anak buahku untuk mencari papa dan mama, ucap Ardan memotong ucapan Lucy. Ardan bukan tidak mau mencari keberadaan papa dan mamanya, hanya saja saat ini keadaannya sendiri tidak memungkinkan untuk dirinya bergerak sendiri untuk mencari keberadaan kedua orang tuanya. Sekarang kamu cepat bantu aku, ucap Ardan sambil memegangi perutnya. Baik mas, jawab Lucy memapa Ardan. SSSTTT. Ardan meringis kesakitan saat merasakan perutnya terasa sangat sakit dan nyeri. Apa mas baik-baik saja? Tanya Lucy melihat Ardan yang meringis kesakitan. Cepat bawa aku ke mobil, jawab Ardan. Akhir Sander sialan. Umpat Ardan mengepalkan tangannya. Lucy yang tidak mau terkena amukan dari Ardan, langsung saja Lucy memapa Ardan menuju mobilnya, walaupun terlihat sekali Lucy sangat kesusahan, karena perutnya juga sudah mulai membesar. Kamu masuk, aku bisa nyetir sendiri, ucap Ardan saat sampai di parkiran. Mas yakin? Tanya Lucy hati-hati. Lucy tidak yakin Ardan bisa mengemudi mobilnya dengan keadaan pria itu yang tidak sedang baik-baik saja. Biar Lucy telepon supir untuk datang ke sini, ucap Lucy mengambil handphonenya. Tidak perlu. Cepat masuk, jawab Ardan sedikit membentak. 38. Lucy yang dibentak seperti itu, diam-diam mengepalkan tangannya kuat, lagi-lagi Ardan membentak dirinya, untuk tidak ada orang lain di sana. Kalau ada pasti Lucy merasa sangat malu. Sialan. Awas saja nanti aku akan membalasmu, batin Lucy sambil menahan gejolak amarahnya. Ingat, perempuan seperti Lucy tidak pernah benar-benar tulus dalam mencintai seseorang. Lucy hanya mengincar hartanya saja, bahkan sudah tidak terhitung sudah berapa banyak yang menjadi korban dari kelicikan wanita itu. Banyak rumah tangga orang yang rusak gara-gara perempuan itu, entah apa yang dilihat oleh Ardan dari seorang Lucy yang tidak apa-apanya dibandingkan dengan Angel. Brak, sialan. Umpat Ardan memukul setir mobilnya. Ardan tidak menyangka bahwa pertemuannya dengan pria yang merupakan saudaranya itu, akan menimbulkan kekacauan sebesar ini. Andai dari awal Ardan tahu akan seperti ini,
mungkin Ardan tidak akan pernah mau berurusan dengan sosok Sander yang sangat mengerikan itu. "Mas, kenapa belum jalan?" tanya Lucy mengernyitkan alisnya bingung. Sudah lebih dari 10 menit mereka berdua masuk ke dalam mobil, tapi Ardan tidak kunjung menjalankan mobilnya, membuat Lucy penasaran tapi juga takut melihat wajah merah Ardan. "Mas," panggil Lucy sekali lagi. "Ayo jalan, itu luka kamu harus segera diobati, dan sepertinya luka tusuk di perut kamu jahitannya kembali terbuka," ucap Lucy melirik pakaian Ardan yang sudah basah dengan darah. Tanpa menjawab perkataan Lucy, Ardan langsung menyalakan mesin mobilnya. Mobil yang dikendarai oleh Ardan pergi meninggalkan perkiraan, melaju dengan kecepatan cukup tinggi. "Kemana bajingan itu membawa orang tuaku?" desis Ardan mencengkram kuat setir mobilnya. Saat ini emosi Ardan masih belum reda, kepalanya juga berdenyut sakit, memikirkan kejadian yang terjadi hari ini. Papa dan mamanya dibawa pergi oleh Sander, entah kemana, dan satu kenyataan lagi, bahwa saat ini dirinya sudah resmi bercerai dengan Angel. Ingatan Ardan kembali pada kejadian tadi, di mana dirinya dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan kedua orang tuanya yang sedang disiksa oleh Sander, sementara dirinya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan orang tuanya dari kegilaan Sander. "Aku yakin ini semua pasti ulah Angel, wanita itu yang sudah mengusut Sander untuk melakukan ini semua pada papa kandungnya sendiri," ucap Ardan dengan sorot mata. "Hei, apa Anda lupa apa yang sudah papa tersayangmu itu dulu lakukan? Kesalahan papamu sangat paham." Ardan menyiksa dan membunuh istrinya sendiri dan itu semua disaksikan oleh Sander. "Brengsek. Aku akan membalasmu bajingan. Lihat saja nanti aku akan kembali mendapatkan Angel," umpat Ardan dengan kilatan kemarahan di kedua matanya. Ardan berpikir bahwa semua ini gara-gara Sander yang sudah menyuruh Angel untuk menceraikannya. 39. "Aku yakin sebenarnya Angel masih mencintaiku, dan aku pasti bisa kembali mendapatnya. Iya, aku yakin," gumam Ardan penuh percaya diri. Lucy yang sedari tadi mendengar gumaman Ardan hanya diam. Dengan tangan terkepal kuat, wanita itu terlihat berpikir keras langkah apa yang akan dirinya ambil selanjutnya. "Aku sudah berhasil menyingkirkan wanita sok kaya itu, dan setelah ini aku akan menjadi satu-satunya Nyonya Malik," batin Lucy tersenyum licik. "Tapi bukankah sampai saat ini seluruh harta itu masih atas nama pria tua itu? Lalu apa yang harus aku lakukan?" batin Lucy berpikir keras. "Aku harus segera menyusun rencana selanjutnya. Setelah semua aset keluarga Malik jatuh ke tanganku, aku akan membuang pria tidak berguna ini," batin Lucy dengan rencana liciknya. Setelah dipikir-pikir, Lucy tidak membutuhkan Ardan lagi, karena sedari awal dirinya butuhkan hanya harta Ardan saja. Lalu untuk apa lagi dirinya bertahan dengan pria itu, pikir Lucy. Menyedihkan sekali nasibmu Ardan, membuang sebuah berlian hanya karena sebiji kerikil yang tidak ada nilainya seperti Lucy D. Entah bagaimana nanti reaksi Ardan saat semua bohongan Lucy nanti terbongkar, bahwa bayi yang sedang dikandung Lucy itu bukanlah anaknya, melainkan anak dari papanya. Dengan kata lain, anak Lucy adalah adiknya Ardan. Entah kenapa aku merasa si tua bangka itu tidak akan kembali dalam keadaan bernyawa. Melihat dari kemarahan Tuan Sander tadi, sepertinya dia memiliki dendam yang sangat besar untuk papa mertuaku itu, dan aku yakin Tuan Sander tidak akan melepaskannya dengan keadaan baik-baik saja, batin Lucy mengingat perkelahian tadi. Sangat mengerikan, batin Lucy tiba-tiba merasa merinding. 40. Dicegat. Aku harus segera memindahkan semua aset itu atas nama diriku, baru nanti aku akan membuang pria tidak bergunain, batin Lucy melirik Ardan dengan ekor matanya. Dasar laki-laki bodoh, bisa-bisanya dia begitu bodoh selama ini, batin Lucy tersenyum miring. Mau heran, tapi itulah sifat seorang gundik. Saat Lucy hanyut dalam pikirannya sendiri, tiba-tiba sebuah mobil hitam menghadang mobil yang dikendarai oleh Ardan, dan tentu saja Ardan langsung menghentikan mobilnya secara mendadak, membuat Lucy tersentak kaget, karena hampir terjungkal ke depan. Ciit! Mobil yang dikendarai Ardan berhenti secara mendadak. "Mas, kamu apa-apaan sih?" teriak Lucy terkejut sekaligus marah.
Bagaimana kalau aku terjatuh dan terjadi sesuatu dengan anak kita? Lanjut Lucy masih belum sadar situasi. Ardan tidak menjawab perkataan Lucy, sorot matanya menatap tajam ke arah depan, di mana saat ini di depan mobilnya ada sebuah mobil yang mencegatnya. Siapa mereka? Batin Ardan melihat beberapa pria berpakaian hitam turun dari mobil di depannya. Ardan mencoba berpikir keras tentang siapa orang-orang yang mencegat mobilnya itu. Ardan merasa dirinya tidak punya masalah dengan orang lain, kecuali Sander. Melihat para pria berpakaian hitam itu berjalan ke arah mobilnya, membuat Ardan gelisah. Bagaimana tidak, dengan kondisi Ardan yang seperti sekarang ini, tidak mungkin Ardan bisa melawan mereka. Apa mungkin mereka juga orang-orang yang disuruh oleh pria bajingan itu? Batin Ardan berpikir ini semua ulah Sander. Memikirkan kemungkinan itu, membuat Ardan mengepalkan tangannya kuat, mencengkram kuat setir mobilnya. Bajingan! Apalagi yang ingin dia lakukan? Batin Ardan geram. Saat Ardan masih bergelut dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba Ardan dikejutkan dengan suara pecahan kaca, membuat Ardan terjangkit kaget, bahkan beberapa serpihan kaca berhasil melukai dirinya. PYARRRRR. Ah, sial. U4 Ardan. Ardan tidak menyangka mereka akan bertindak seagresif itu. Tadinya Ardan tidak akan keluar dari dalam mobilnya dan akan memilih kabur dari sana. Bahkan Ardan juga berencana menabrakkan mobilnya pada mereka. Tapi lihatlah sekarang, kaca mobilnya sudah dipecahkan dari luar. Mau tidak mau Ardan harus menghadapi para pria berpakaian 41. Hitam itu. Siapa mereka, Mas? Tanya Lucy berteriak ketakutan. Lucy juga sangat terkejut saat mendengar suara pecahan kaca itu. Dirinya yang tadinya sedang merasa kesal dengan Ardan seketika perasaan itu lenyap, digantikan dengan perasaan takut dan juga cemas. Bagaimana Lucy tidak takut? Di luar ada sekitar 6 pria berpakaian hitam dengan tubuh besar mereka dan jangan lupakan mereka semua sama-sama membawa senjata api di tangannya masing-masing. Mas, jalankan lagi mobilnya, sebaiknya kita kabur ayo, ucap Lucy merasa sangat takut. Keluar! Bentak seorang pria dari samping mobil Ardan. Ardan yang masih shock dengan kejadian barusan, terdiam mematung. Bagaimana Ardan tidak terkejut? Tepat di sampingnya, kaca mobilnya dipecahkan dari luar. Keluar! Bentak pria itu lagi sambil menodongkan senjata apinya ke arah Ardan yang masih berada di dalam mobilnya. Mas! Ucap Lucy bergetar ketakutan memegang lengan Ardan, sambil menggelengkan kepalanya. Keringat dingin membasahi pelipis Lucy, melihat sebuah senjata api yang diarahkan ke arah Ardan. Walaupun Lucy tidak memiliki perasaan apapun terhadap Ardan, dan hanya mengincar kekayaan Ardan selama ini, tapi tetap saja dalam situasi seperti ini Lucy hanya bisa mengandalkan Ardan, karena kalau sampai terjadi apa-apa dengan Ardan, maka tidak menuntut kemungkinan bahwa dirinya juga akan terkena imbasnya, dan Lucy tidak itu terjadi. Kamu tunggu di sini, aku akan keluar, ucap Ardan setelah menetralkan rasa terkejutnya. Tidak, Mas, kamu jangan gila, apa kamu tidak melihat mereka semua membawa senjata api? Ucap Lucy menggelengkan kepalanya tidak setuju. Lalu kita hanya terus diam saja begitu. Yang ada mereka nanti semakin nekat, ucap Ardan mencoba melepaskan tangan Lucy. Tapi, teriak Lucy semakin mengeratkan pegangannya pada lengan Ardan saat mendengar suara tembakan dari luar. Keluar sebelum kami ledakan mobil ini. Teriak salah satu pria berpakaian hitam itu. Lucy, cepat lepaskan tangan kamu, apa kamu tidak dengar apa yang mereka katakan, sentak Ardan. 42. Ardan tidak ingin mati konyol, karena Ardan yakin tadi itu bukan hanya sebuah gerakan semata. Entah kenapa Ardan merasa orang-orang itu bukan preman biasa, dilihat dari penampilan mereka saja, mereka terlihat seperti orang-orang terlatih. Tapi Mas, bagaimana kalau nanti mereka menyakitimu? Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa, ucap Lucy penuh perhatian. Hah, tenanglah, aku tidak akan kenapa-kenapa, jawab Ardan menenangkan istrinya. Kamu diam di mobil, jangan keluar, mengerti? Ucap Ardan penuh penekan. Tapi, Lucy, stop. Jangan banyak bicara, tetap di mobil.
ucap Ardan menatap tajam pada Lucy. Dengan berat hati Lucy menganggukkan kepalanya, membiarkan Ardan keluar, walaupun sebenarnya dirinya saat ini sedang ketakutan, melihat beberapa pria berbadan besar lengkap dengan senjata apinya itu. Ardan keluar dari dalam mobilnya, berdiri di hadapan para pria berpakaian hitam itu. Sejujurnya Ardan sedikit takut melihat tatapan tajam dari orang-orang itu. Tatapan mereka semua terlihat sangat tajam dan mengerikan. "Siapa kalian?" tanya Ardan mencoba menutupi perasaan takutnya. Bukannya menjawab pertanyaan Ardan, salah satu pria itu justru memberikan perintah untuk segera membawa Ardan. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk sekedar menjawab pertanyaan yang tidak penting dari pria yang menjadi target mereka itu. "Bawa dia," ucap salah satu pria tanpa menjawab pertanyaan Ardan. Tanpa banyak bicara beberapa pria lainnya langsung meringkus Ardan dan membawanya ke dalam mobil mereka. "Apa yang kalian lakukan brengsek? Lepaskan saya!" teriak Ardan memberontak. "Siapa kalian hah? Lepaskan saya brengsek!" Ardan terus memberontak dan mencoba melepaskan tangannya dari pria berpakaian hitam itu, tapi tentu saja usaha Ardan hanya sia-sia, karena tenaga Ardan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tenaga para pria berpakaian hitam itu. Sementara Lucy yang melihat Ardan dibawa paksa oleh orang-orang tidak dikenal itu, di dalam mobil Lucy berusaha bersembunyi, takut orang-orang itu melihat keberadaannya dan membawa dirinya juga. Mereka tidak boleh sampai melihat keberadaan kubatin Lucy yang sedang bersembunyi. "Kalian mau bawa saya kemana sialan? Lepaskan saya!" 43. Teriak Ardan yang sama sekali tidak digubris oleh mereka. Para pria yang membawa Ardan itu tidak sedikit pun bergeming, mereka terus menyeret Ardan dan melemparnya ke dalam mobil mereka. 44. Diculik. Pintu bagasi mobil sudah dibuka. Tanpa membuang-buang waktu lagi mereka langsung mendorong Ardan untuk masuk ke dalam bagasi mobil mereka. BRUK. Tanpa perasaan para pria berpakaian hitam itu melempar tubuh Ardan dengan keras, menimbulkan bunyi yang cukup nyaring, dan bisa dipastikan bahwa Ardan merasakan sakit pada tubuhnya. "Bajingan, berani sekali kalian melakukan ini pada saya hah?" Belum sempat Ardan bangun dari berniat keluar, tiba-tiba pintu bagasi itu sudah tertutup dengan rapat. Brak! Pintu bagasi mobil itu ditutup dengan keras, membiarkan Ardan yang sedang berteriak-teriak di dalam sana. "Brak! Brak! Keluarkan saya dari sini! Brak! Cepat buka pintunya! Saya tidak punya urusan dengan kalian! Brak! 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 Bajingan! Lihat saja nanti saya akan membalas kalian sialan! Kalian akan menyesal karena sudah memperlakukan saya seperti ini. Kalian akan menyesal karena sudah berani menculik saya. Dengan ini kalian akan menyesali. Kakakakakah. Brak, brak, brak. Buka pintunya sialan!" teriak Ardan dari dalam mobil sambil menggedor-gedor pintu bagasi mobil. 45. Di dalam sana Ardan berteriak frustasi. Entah kesialan macam apa yang menimpa dirinya saat ini. Kejadian hari ini benar-benar membuat Ardan hampir gila, di mana hari ini dirinya sudah resmi berseragam bercerai dengan Angel, perempuan yang katanya sangat Ardan cintai, belum lagi masalah kedua orang tuanya yang dibawa pergi oleh Sander entah kemana, dan sekarang dirinya sendiri sedang dikurung, entah siapa yang memerintahkan mereka. Brak, brak, tolong keluarkan saya. Hahaha. Para pria berpakaian hitam itu tidak ada yang peduli dengan teriakan Ardan dan suara gedoran dari dalam mobil. Wajah mereka tetap menampilkan raut datar dan dingin tanpa terganggu sedikitpun. "Cepat laporkan pada tahun, target sudah berhasil kita amankan," ucap salah satu pria berpakaian hitam itu. Sekalian tanyakan pada Tuan, apa yang harus kita lakukan pada wanita yang sedang bersembunyi di dalam mobil itu? Apa perlu kita membunuhnya dengan membakar serta mobilnya itu?" lanjutnya sambil melirik mobil Ardan. Mereka bukannya tidak menyadari keberadaan Lucy yang sedang bersembunyi di dalam mobil itu, hanya saja mereka memang tidak memiliki urusan dengan wanita itu. Mereka hanya ditugaskan untuk membawa Ardan oleh tahun mereka, tapi setelah mereka pikir-pikir, melenyapkan wanita tidak berguna itu sepertinya tidaklah buruk.
Salah satu di antara mereka mengambil benda pipih di saku celananya, dan menghubungi seseorang. Tut, tersambung. Halo Tuan, target sudah berhasil kami ringkus, ucapnya saat panggilannya diterima. Bagus. Bawa pria bajingan itu ke tempat biasa, saya akan segera ke sana, jawab pria di seberang sana. Baik Tuan, jawabnya patuh. Untuk wanita itu, apa yang harus kami lakukan Tuan? Tanya si pria dengan hati-hati. Apa perlu kami membunuhnya? Tanyanya lagi. Tinggalkan saja Ang itu di sana, jawab si tuan datar. 1. Kalian hanya perlu membawa pria bajingan itu, dan wanita jaleng itu akan menjadi urusan kesayanganku, lanjut si pria yang dipanggil tuan itu. Saya mengerti Tuan, jawabnya paham. Tut, 46. Panggilan itu terputus, tentu saja yang memutuskan sambungan telepon itu adalah pria yang dipanggil Tuan tadi. Mungkin kalian sudah bisa menebak siapa orang-orang yang mencegat Ardan itu. Kita pergi sekarang, ucap pria itu melirik teman-temannya. Tanpa banyak tanya mereka semua menganggukkan kepalanya. Mereka semua masuk ke dalam mobil, dan pergi meninggalkan tempat itu tanpa memperdulikan Lucy yang masih bersembunyi di dalam mobilnya. Mobil yang membawa Ardan akhirnya pergi menjauh dari tempat itu, membuat Lucy yang sedang bersembunyi menghela nafasnya panjang. Setidaknya Lucy sekarang aman dari para pria-pria mengerikan itu. Akhirnya mereka pergi juga, ucap Lucy keluar dari tempat persembunyiannya. Siapa sebenarnya mereka? Dan mereka akan membawa Mas Ardan kemana? Ucap Lucy memandang kepergian mobil yang membawa Ardan. Lucy meremas tangannya kuat, perasaan takut dan cemas semakin melanda dirinya, apalagi mengingat para pria yang tadi membawa Ardan tampak sangat menyeramkan, dengan tubuh besar dan senjata api di tangan mereka. Aku harus pergi dari sini, ucap Lucy buru-buru keluar dari dalam mobil Ardan. Yang ada di pikiran Lucy saat ini adalah dirinya harus segera pergi dari sana. Entah bodoh atau apa, Lucy bukannya pergi dengan mengendarai mobilnya, justru memilih keluar. Lucy melihat ke sekelilingnya ternyata sangat sepi, tidak ada satupun keberadaan yang lewat, karena memang saat ini Lucy berada di jalan dengan kawasan yang jarang dilewati oleh orang. Aku harus segera pergi dari sini sebelum pria-pria mengerikan tadi itu datang lagi. Aku tidak mau mati, ucap Lucy berlari menjauh dari tempat itu. Lucy berlari sambil sesekali melihat ke arah belakang takut tiba-tiba ada pria berpakaian hitam tadi datang lagi. Aku tidak mau mati, tidak, gumam Lucy terus berlari. Yang ada di pikiran Lucy saat ini adalah adegan di mana mereka akan membunuhnya, dan Lucy harus segera bersembunyi dan lari sejauh mungkin sebelum itu terjadi. Ini hanya perasaanku atau apa? Ternyata keluarga Malik menyimpan banyak rahasia, dan aku tidak ingin terlibat dengan mereka, gumam Lucy menggelengkan kepalanya. Aku hanya perlu mengambil semua harta keluarga Malik, setelah itu aku akan pergi dari negara ini. Karena di sini sudah tidak aman, batin Lucy mengepalkan tangannya kuat. Benar-benar definisi perempuan gila, di saat seperti ini dia hanya memikirkan masalah harta. BTW Lucy nanti hartanya bagi dua dengan autor, oke? Kenapa tidak ada satupun kendaraan yang lewat, ucap Lucy menghentikan larinya dengan nafas. 47. Memburu. Dada Lucy turun naik dengan nafas memburu, dan juga peluh yang membasahi tubuh. Karena perutnya yang sudah cukup membesar membuat Lucy gampang lelah, karena memang ini usianya sudah masuk bulan ke-8. Tidak boleh, aku tidak boleh terlalu lama berada di sini, aku harus segera pergi, ucap Lucy kembali berlari dengan sisa-sisa tenaganya. Lucy cukup kesusahan saat berlari dengan perut besarnya, peluh terus bercucuran membasahi pelipisnya. Dan jangan lupakan sedari tadi jantungnya berdegup kencang, bahkan sesekali Lucy melihat ke arah belakang, memastikan orang-orang tadi tidak mengajarnya. Tanpa Lucy sadari sedari tadi ada sepasang mata tajam yang melihatnya dari dalam mobil yang tidak jauh dari tempat Lucy. Melihat Lucy yang terlihat ketakutan, seketika seringai tipis muncul di sudut bibirnya. 48. Akan kembali. Larilah sejauh mungkin, sebelum aku memotong kedua kakimu itu. Ucap orang itu tersenyum iblis.
Bawahan orang itu yang berada di bangku kemudi terlihat menahan nafasnya, saat merasakan aura yang begitu mencekam dari atasannya. Sudah lama dirinya tidak merasakan aura semengerikan ini, tapi walaupun begitu jauh di lubuk hatinya, diri merasa senang karena sang atasan akhirnya kembali setelah sekian lama. "Kita pergi sekarang," ucapnya dingin. "Baik," jawab sang bawahan langsung menyalakan mesin mobilnya. Mobil hitam dengan harga ratusan miliar itu, bergerak pergi dengan kecepatan sedang, menuju sosok perempuan hamil yang masih terus berlari di depan sana. Nafas Lucy tersengal-sengal, dengan terus berlari dengan sisa-sisa tenaganya, mata Lucy berbinar saat melihat sebuah mobil mewah yang sedang melaju ke arahnya. Lucy berdiri di tengah jalan sambil merentangkan tangannya, berniat meminta tumpangan. Akhirnya ada orang yang lewat juga, batin Lucy tersenyum ega. Senyum Lucy seketika lenyap saat melihat mobil mewah itu melewati dirinya, dengan kecepatan tinggi, membuat Lucy tersentak kaget dengan wajah pucat pasi, bagaimana tidak karena hampir saja dirinya merenggang nyawa. Mobil hitam itu dengan lihat melewati jalan di samping Lucy, pergi menjauh meninggalkan Lucy yang masih berdiri mematung. Bagaimana bisa?" ucap Lucy masih shock. Lucy tidak menyangka bahwa mobil itu bisa melewati dirinya yang sudah berdiri di tengah jalan. Tangan Lucy masih bergetar hebat, dengan wajah pucat pasi, masih terngiang-ngiang bagaimana mobil hitam itu dengan gesit melaju di samping tubuhnya dengan jarak yang sangat dekat, sekitar 0,5 meter. Lucy tidak tahu saja bahwa orang yang mengendarai mobil itu bukan orang sembarangan yang memiliki skill mengemudi yang sangat tinggi. Di saat Lucy merasa ketakutan karena hampir mati, berbeda dengan suasana di dalam mobil itu, terlihat orang yang sedang duduk di bangku penumpang wajahnya terlihat sangat puas dengan apa yang baru saja dilakukan oleh bawahannya itu. 1. Kemampuan mengemudimu semakin bagus Z, ucap sosok yang duduk di bangku kemudi. Kemampuan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anda, jawab Z sopan. Sementara sang atasan hanya diam, dan menyunggingkan seringai tipisnya. Kenapa tadi kita tidak sekalian menabraknya Queen? Tanya Z hati-hati. Belum waktunya Jal Asteriseng itu mati, jawab wanita dipanggil Queen itu. 49. Kematian terlalu indah untuk manusia sampah seperti perempuan jalang itu, lanjutnya sambil mengepalkan tangannya. Z yang merasakan aura membunuh yang cukup kuat dari atasannya, memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani untuk kembali bertanya, karena Z masih ingin hidup lebih lama di dunia ini. Z tidak tahu sebenarnya ada masalah apa sebenarnya antara Queen-nya itu dengan wanita hamil tadi, tapi Z tidak mau ambil pusing soal itu, yang pasti Z akan selalu ada di belakang Queen-nya itu, apapun yang terjadi bahkan Z siap menjadi perisai untuk sang Queen. Jujur saja Z masih tidak percaya, bahwa saat ini dirinya bisa kembali bertemu dengan wanita paling dirinya hormati itu. Saat tadi dirinya mendapatkan kabar bahwa sang Queen ingin bertemu, sungguh Z merasa sangat senang. Karena kabar itu sudah sejak lama dirinya nantikan. Queen, apa Anda akan kembali? Tanya Z hati-hati. Orang yang dipanggil Queen itu tidak langsung menjawab, matanya melihat keluar jendela dengan pikiran yang entah ada di mana. Z melirik Queen-nya dari kaca spion, Z tidak bisa menebak apa isi pikiran Queen-nya itu, dari dulu sampai sekarang. Queen-nya itu merupakan perempuan yang susah ditebak, dan Z selalu kagum dengan semua yang ada di diri sang Queen. Saya akan kembali, jawabnya tanpa mengalihkan pandangannya. Sudah terlalu lama saya meninggalkan dunia saya yang sesungguhnya. Bukankah memang seharusnya saya kembali ke dunia itu Z? Tanya Queen tersenyum miring. Saya pikir dunia yang saya pilih dan saya anggap sebagai tempat paling aman dan nyaman, ternyata tidak lebih buruk dari dunia penuh darah itu, lanjut Queen. Saya kembali untuk hidup saya yang sebenarnya, saya kembali untuk rasa sakit yang tidak pernah saya bayangkan selama ini, dan saya akan kembali untuk kembali menjadi diri saya sendiri, ucap Queen penuh dengan aura kepemimpinan yang kuat. Glek. Z menelan ludahnya gugup, tapi entah kenapa Z merasakan emosi kesedihan dari sang Queen, emosi yang dikemas begitu rapi sehingga tidak ada orang yang bisa menyadarinya, tapi tidak dengan Z,
Z merasa ada sesuatu hal besar yang terjadi dengan Queen-nya itu. "Queen, are you okay?" tanya Z hati-hati. Fine," jawab Queen datar. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan Z, saya baik-baik saja, karena tidak ada yang saya izinkan untuk mengusik hidup saya," lanjut Queen melipat kedua tangannya. "Cukup sekali saya bodoh karena terlalu mempercayai manusia sampah seperti dia, tidak untuk kali ini," batin Queen mengepalkan tangannya kuat. 50. "Kapan Anda meresmikan kembalinya Anda Queen?" "Saya sudah tidak sabar," ucap Z penuh semangat. "Secepatnya," jawab Queen tersenyum miring. Z yang mendengar jawaban dari Queen-nya tentu saja tidak bisa menyembunyikan senyumnya, sungguh Z sudah lama menantikan kabar ini, di mana sang Queen akan kembali ke dunianya yang sudah lama ditinggalkan. "Saya senang mendengarnya Queen," ucap Z melirik dari kaca spion. "Yang lain pasti juga akan senang, mengetahui bahwa Anda akan segera kembali, karena jujur selama ini saya dan yang lainnya selalu menunggu kedatangan Anda kembali," lanjut Z. Perempuan yang dipanggil Queen itu menarik garis senyum tipisnya saat mendengar perkataan sang bawahan. "Bagaimana keadaan di sana?" tanya Queen datar. "Semuanya aman Queen, kami masih sering mengambil beberapa pekerjaan dari beberapa pengusaha ataupun pemerintah dalam mengamankan bisnis mereka," jawab Z jujur. Gumam Queen menganggukkan kepalanya paham. "Jangan lengah dan jangan ceroboh, pastikan sebelum kalian mengambil pekerjaan itu, kalian cari informasinya lebih dulu, saya tidak mau kalian dimanfaatkan oleh orang-orang serakah itu," ucap Queen penuh peringatan. "Baik Queen," jawab Z paham. "Bagaimana dengan bisnis yang kalian kelola selama ini?" tanya Queen lagi. "Semuanya lancar Queen, bahkan setiap tahunnya keuntungan yang kita dapatkan semakin tinggi, bahkan dalam 10 tahun belakangan ini kita berhasil menguasai pasar Asia," lanjut Z penuh semangat. 51. Balas dendam party. "Kalian memang sangat bisa diandalkan," ucap Queen terlihat puas mendengar kabar baik itu. "Terima kasih Queen," jawab Z. Setelah memutuskan untuk vakum dari dunianya dulu, Queen memang tidak pernah lagi berkomunikasi dengan para bawahannya. Queen benar-benar memulai hidup barunya seperti kebanyakan orang, memimpin perusahaan dan juga menikmati peran barunya sebagai seorang istri, hingga akhirnya badai besar dalam rumah tangganya itu datang. Dunia baru yang sudah Queen bangun dengan harapan akan menemukan kebahagiaan, justru membuat luka yang begitu besar. Kecewa, marah, sedih, semuanya Queen rasakan secara bersamaan. Queen merasa begitu bodoh karena terlalu terlena dengan kehidupan yang dirinya anggap penuh kebahagiaan itu. Queen kecewa karena dirinya membiarkan dirinya sendiri merasa sakit karena ketidakmampuan dirinya sendiri. Dan Queen juga sedih karena mengingat bahwa selama beberapa tahun ini ternyata dirinya benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Irinya membiarkan jati dirinya sendiri tenggelam hanya karena sebuah kehidupan baru yang dirinya anggap sebagai kebahagiaan. Nyatanya di dunia yang aku anggap dunia penuh kedamaian dan kebahagiaan, ternyata lebih seram daripada dunia yang penuh dengan jeritan dan juga pertumpahan darah. Batin Queen menatap kosong keluar jendela. Jujur saja Queen lebih memilih sakit karena terluka saat bertarung, daripada harus merasakan sakit karena sebuah pengkhianatan dari orang yang sudah dirinya anggap sebagai pusat bahagianya. Harga dirinya dijatuhkan dengan begitu keji dan merenjijikan. Queen tidak bisa menerima itu semua. "Bajingan!" umpat Queen mengepalkan tangannya kuat. Z yang sedang mengemudi terlonjak kaget saat mendengar Queen-nya mengumpat dengan penuh emosi. "Queen, apa Anda benar-benar baik-baik saja?" tanya Z. Z tidak bisa untuk diam saja, melihat Queen-nya yang sepertinya sedang dalam keadaan tidak baik. Selama dirinya kenal dengan sang Queen, Z baru kali ini melihat Queen-nya itu lost control pada emosinya, karena Z sangat tahu bahwa Queen-nya itu begitu pandai menyembunyikan ekspresi dan juga emosinya di balik wajah datar dan dinginnya, tapi kali ini ada yang berbeda, dan Z menyadari hal itu. "Apa ada seseorang yang membuat Anda tidak nyaman? Apa perlu saya memusnahkan orang itu? Saya akan melakukannya," ucap Z melirik Queen-nya. "Tidak perlu," jawab Queen datar. "Tapi Queen, saya bisa mengurusnya sendiri Z," ucap Queen dingin.
Apa perlu saya perintahkan beberapa anak-anak untuk turun dan mengawal Anda, Queen? Tanya Z. Tidak. Kali ini bukan kalangan orang dari dunia seperti duniamu, hanya seekor sampah tidak lebih, jawab Queen. Baik Queen, saya mengerti, ucap Z menganggukkan kepalanya. 52. Mungkin 3 hari lagi aku akan berkunjung ke sana, ucap Queen menyandarkan kepalanya di sandaran kursi mobil. Benarkah? Tanya Z antusias. Saya senang mendengarnya, dan kami akan menyiapkan anggur terbaik untuk Anda, jawab Z tersenyum kecil. Kau terlihat sangat bersemangat Z, ucap Queen menggelengkan kepalanya kecil. Maaf Queen, saya benar-benar sangat senang dengan kabar kembalinya Anda, jawab Z tersenyum malu-malu. Apa nanti kita akan mengambil misi seperti dulu Queen? Tanya Z berbinar. Queen yang mendengar pertanyaan Z, mengangkat sebelah alisnya, dan tidak lama terlihat garis senyum tipis di bibirnya. Of course, kita akan kembali bersenang-senang, jawab Queen tersenyum miring. Mata Z langsung berbinar terang, saat mendengar jawaban dari Queen-nya. Queen, aku benar-benar tidak sabar, ucap Z senyum-senyum seperti orang gila. Saya sudah tidak sabar ingin main masak-masakan, oseng-oseng daging premium itu, dan juga menambah koleksi bola mata yang akan dipajang di kamar saya Queen, ucap Z dengan mata berbinar-binar. 1. Kau masih tidak berubah Z, ucap Queen tersenyum geli melihat tingkah bawahannya. Queen sangat paham apa yang dimaksud dengan Z yang ingin segera main masak-masakan menggunakan daging premium. Tentu saja daging premium yang Z maksud itu adalah daging manusia yang menjadi korban mereka setiap menjalankan misi. Aku kembali, dan kali ini aku kembali untuk kembali mengukir sejarah yang pernah hilang. Kali ini aku kembali dengan versiku yang baru, di mana bukan hanya tidak ada kesempatan kedua, tapi juga tidak ada maaf untuk siapapun dan apapun itu. Batin Queen menyeringai. Welcome to the villain era, batin Z menyeringai. CRASS. AAAAAKKKH. CRASS. Suara jeritan sedari tadi terus menggema di sebuah ruangan bawah tanah yang ada di salah satu bangunan mewah di pinggir kota, dengan bau anyir yang menyengat. 53. Keras, keras, keras. AAAKKKKKKHHH. Hentikan. Dasar anak sialan. Lepaskan suamiku. Jerit seorang wanita parubaya yang melihat suaminya sedang dicambuk oleh seorang pria seperti orang yang kesetanan. CRASS. CRASS. Tanpa menghiraukan jeritan wanita tua itu, sosok pria tampan itu terus meneruskan mainannya, mengangkat cambuknya dan mengayuhnya ke pria parubaya yang menjadi targetnya malam ini. CRASSSS. AAAKKKKKKHHH. Iblis. Dasar iblis. Saya bilang hentikan itu semua. Ibu sama anak sama-sama kurang ajarrr. Apa begini hasil didikan dari ibu Jal Astris NG-mu itu? 1. Menjadi seorang iblis. Klak, klak. AAAKKKKKKHHH. Teriak wanita parubaya itu saat kedua pipinya ditampar begitu keras oleh pria yang tadi mencambuk dan menyiksa suaminya. Tidak ada yang menyuruhmu untuk berbicara bodoh, desis pria itu menatap tajam si wanita parubaya. Dan berani sekali mulut kotor menghina ilmuku, lanjutnya dengan rahang mengeras. Kurang ajar, berani sekali kamu memaparkanku. Bentak wanita parubaya itu masih berani melawan. JLEP. AAKH. 54. Apa yang kamu lakukan sialan, STTT, ucap si wanita sambil memegangi pahanya yang baru saja ditusuk. Jangan menamparmu jalang, aku bahkan berani membunuhmu dengan tanganku ini, jawab si pria semakin mendekat ke arah wanita parubaya. Jangan mendekat, ucap si wanita beringsut mundur. Wanita parubaya yang melihat tatapan tajam dari pria di depannya, tanpa sadar beringsut mundur. KRAKKKK. AAAKKKKKHHH. Jerit si wanita dengan keras saat tangannya diinjak dengan begitu keras, sampai terdengar seperti tulang yang dipatahkan. Cih. Pria itu berdeci sinis melihat wanita parubaya yang tampak kesakitan itu,
Tidak ada raut wajah penyesalan yang tergambar di wajah di pria, yang ada justru kepuasan melihat mangsanya kesakitan. Anggap saja itu sebagai pembuka dari permainan yang sesungguhnya, ucap si pria tersenyum miring.